Moms, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Di video kali ini saya akan ngebahas tentang items best purchase saya di tahun 2020, yaitu balance bike atau sepeda anak tanpa goesan. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya ya. Nah, pertama, saya mau jelasin dulu apa itu sih balance bike atau kick bike atau push bike. Jadi sebenarnya ini ada sepeda biasa, sepeda roda 2 biasa, sepeda anak. Cuman bedanya dia tanpa goesan mam. Jadi menurut penelitian ternyata memberikan langsung pada anak sepeda push bike atau balance bike ini justru akan melatih motorik kasar dan motorik halus anak dalam proses pembelajarannya gitu. Nah, dan sesuai namanya, sepeda ini memang tujuannya untuk melatih keseimbangan anak, Mams. Nah, saya nanti akan tampilkan nih gimana prosesnya sehingga saya merasa memang benar ternyata it works gitu dan it worth the price. So, saya nanti akan lihatkan nih step by stepnya gimana proses anak-anak saya belajar menggunakan sepeda balance bike ini. Terus pertanyaan yang paling sering pasti akan ditanyakan oleh orang-orang pertama, kok gak ada goesannya? Terus kok langsung ngasih anaknya roda 2 sih? Kenapa gak mulai dari roda 3 dulu, kemudian dikasih roda bantu, kemudian baru nanti dia bisa bawa sepeda yang biasa? Nah, ternyata menurut beberapa sumber yang saya baca, ketika kita memberikan anak sepeda roda 3 atau memberikan anak dengan sepeda roda bantu dulu, itu akan memperlama proses nanti dia untuk belajar menggunakan sepeda biasa lagi, karena dia memang harus belajar lagi dari awal. Jadi dia belajar lagi keseimbangannya dari awal. Nah, konsep dari sepeda ini memang mengajarkan dulu anak bagaimana untuk melatih keseimbangannya, kemudian nanti pada transisinya menggunakan sepeda biasa, dia akan lebih mudah untuk proses transisi itu. Itu sih. Sedikit sneak peek untuk London Taxi Kick Bike yang kita punya dengan berat cuma sekitar 3 kg saja, cukup ringan ya Mams. Nah, dia hadir dengan vintage look, jadi ada two tone color gitu untuk saddle dan juga hand gripnya. Itu berwarna coklat vintage dan dengan warna-warna yang unik juga. Nah, di sini kita ngambil warnanya itu warna Tosca. Kemudian ini saddlenya bisa di-adjust tinggi 28-41 cm. Ada integrated foot restnya juga. Jadi kalau anak sedang melaju dengan seimbang, dia bisa meletakkan kakinya di sini. Jadi rodanya itu udah polimer. Dia datang juga dengan sebuah apa sih namanya ini yang buat parkirnya gitu loh Mam, supaya dia bisa berdiriin. Lupa lagi namanya. Nah, itu sih sedikit sneak peeknya. Menurut aku sih oke sih, secara quality dia juga oke. Terus juga enggak, sejauh ini sih tidak mengecewakan. Nah, ini adalah video pertama kali nih Mam kita belikan mereka itu sepeda di pertengahan Januari 2020. Nah, ini adalah tahap pertama yang dilalui anak dalam mengendarai balance bike, yaitu tahap berdiri dan berjalan. Nah, kita hanya perlu mengikuti aja Mam apa yang dilakukan oleh anak. Jadi biarkan mereka mulai beradaptasi dulu dengan sepedanya, sambil kita support, sambil kita dukung mereka, kita berikan semangat supaya mereka semakin percaya diri dalam mengendarai balance bike ini. Nah, masing-masing anak mungkin berbeda ya Mams. Untuk sekembar aja, tahapan yang mereka lalui ini bisa berbeda gitu. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Tapi keduanya sama-sama kita support aja. Untuk pertama kali ini mungkin si kakak lebih berani ya dalam mengendarai balance bike-nya. Si adik masih kelihatan butuh waktu yang beradaptasi lebih lama Mams. Jadi dia awalnya mulai menuntun sepedanya dulu, baru mulai pelan-pelan menuntun sepedanya dulu, baru pelan-pelan dia belajar untuk naik dan untuk menyeimbangkan sepedanya. Terlihat juga di tahapan ini anak belum bisa untuk membelokkan stangnya, kemudian juga dia masih takut ya, sedikit takut untuk melangkah, tapi nggak apa-apa, namanya juga berproses gitu Mams. Nah, masuk tahapan kedua yaitu duduk dan berjalan. Nah, anak sudah mulai terbiasa nih Mams dengan sepedanya. Kalau untuk masuk ke fase ini sih
mungkin 2 minggu ya mau Tarazan ya, karena setiap hari kita selalu semangatin. Kita juga usahain untuk memperlihatkan video bagaimana sih proses berjalan atau menggunakan balance bike ini. Nah ini sudah masuk nih di fase ketiga, biasanya juga lebih cepat mams, yaitu duduk, lari dan seimbang. Jadi dia udah mulai berlari dalam mengendarai balance bike-nya, jadi sudah cukup berani. Terus juga di tahapan ini mereka biasa belajar lebih smooth nih untuk membelok-belokkan stangnya. Nah di sini tuh terlihat kalau dia masih mengangkat-angkat stang sepedanya. Terus pertama kali ini kita ajak mereka untuk mengendarai balance bike-nya ke area yang lebih ramai, jadi nggak di jalanan komplek, supaya melatih juga nih ke fokus mereka gitu. Karena kita ajarkan di sini bahwa ketika mengendarai sepeda, anak-anak tetap harus fokus memperhatikan jalanan dan fokus pada motorik dia juga gitu. Jadi membuat dia tidak gampang terdistraksi dengan hal-hal lain. Nah ini salah satunya mams, ketika anak tidak fokus mungkin terjadi anak terjatuh. Mungkin ini juga sih beberapa temanku yang menanyakan, aman gak sih, bahaya gak sih takut jatuh gitu. Nah ini adalah proses ya mams, memang kita harus lalui. Kadang memang anak terjatuh, tapi di sini kita harus berikan support. Kita tidak boleh menakut-nakuti anak, jadi cukup kita beritahukan saja apa yang barusan terjadi dan kenapa itu bisa terjadi gitu. Jadi anak bisa tahu dan bisa menghandle sendiri nanti permasalahannya ketika muncul atau dihadapi sendiri. Nah ini mams adalah tahap terakhir, yaitu dia sudah bisa meluncur, sudah bisa mengangkat kakinya, sudah mulai seimbang, dan dia terlihat di situ bisa menggerak-gerakkan stangnya ya, ketika mungkin dia rasa dia butuh menyeimbangkan lagi posisinya karena dia sedang meluncur gitu. Jadi 4 tahapan ini Mama Razan itu melaluinya dalam waktu kurang lebih 3 bulan aja mam. Jadi kalau menurut saya sih cukup cepat ya, dan saya cukup bangga sih dengan progres yang mereka lalui sampai dengan sekarang ini gitu. Jadi saya sangat merasakan sekali manfaat dari penggunaan balance bike ini untuk melatih keseimbangan, kemudian juga melatih kekuatan otot dan koordinasi mata, tangan, dan kaki anak. Okay, that's all for today. Thank you for watching. Bye.